Berjumpa lagi bersama program ngasuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang bagi hari ini kita masih diberikan jatah usia lengkap dengan berbagai kenikmatannya. Hari ini tanggal 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang bertepatan 10 November 2024. Kita akan menambah ilmu kita kembali melalui program ngasuh ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini tentunya disertai rahmat dan barokah dari Allah SWT. Amin. Baik Bapak Ibu, dan pagi hari ini kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema keutamaan sholat bagian yang ketiga. Baik, kita simak sampai kurang lebih pukul 06 ke depan. Mangga Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, para jemaah yang nonton lewat TV DM by Facebook, di DM streaming, ahlan wa sahlan, saat bergabung di program ngasuh ngaji ahad subuh. Dulu istilahnya jihad, ngaji ahad. Ya, dari usul di Kang Yana gentoseku ngasuh bolehlah, sampai ngasuh santri, ngasuh jamaah. Ngasuh teh singkatan naon singkatan ngaji ahad subuh ya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kesehatan, keberkahan pada kita semua. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Rabbul Alamin yang tiada henti, tiada tara terus melimpahkan beragam nikmat rahmatnya hingga hari ini kita masih dibangunkan dari tidur yang nyenyak. Jemaah rahimakumullah, ketika kita berdoa sebelum tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah aku dimatikan dan aku dihidupkan. Jadi ketika tidur itu roh kita itu nggak ada di jiwa kita itu, kita tuh mati Pak. Makanya sebelum tidur itu harus berzikir, berdoa ya, dan alhamdulillah kita dibangunkan. Makanya bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah segala puja bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kami dari setelah mati. Tuh. Hati-hati, tidur itu adalah kematian. Ya, ruh kita diangkat oleh Allah. Tidak sedikit orang yang tidur terus dibawa ke Jepada, dibawa ke Sinaraga, digotong di pasaran. Kenapa? Ruhnya nggak dibalikan lagi. Maka itu kita bersyukur, alhamdulillah Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat, lebih segar lagi ya. Santri, mandi nggak santri pagi? Suka mandi nggak Pak Santri? Mandi kamu teh. Kan kamu ke bapak kali mandi. Jam 3 bangun mandi air dingin ya, biar sehat segar, harus ya. Baik, kita langsung, waktunya sangat berharga nih, 1 jam saja Mas ya, 1 jam saja. Keutamaan sholat, tema ini akan terus menjadi kajian pokok di DM ini. Kalau Sabtu pertama kajian sholat oleh Abah Hamdan Al Ustadz itu tentang kaifiat doa, gerakan dan sebagainya.
Ya, jadi kalau subuh ini kualitatifnya yang kita kaji, bukan kaifiatnya, tapi kualitas sholatnya. Nanti ujung-ujungnya, endingnya kita sampai pada kajian kiat khusyuk dalam sholat. Saya kumpulkan buku-buku, kitab-kitab itu udah belasan buku di meja saya tuh. Masya Allah, bakat kue sena bahaya usul sholat pak. Nanti kesana endingnya, maka ikuti terus. Dan foto pen ini mohon diarsipkan ya, diarsipkan baik-baik, disimpan. Ini akan terus berlanjut. Usai kajian kita akan bikin buku khusus nanti, insya Allah. Baik, kita persepsi dulu ya. Kajian yang lalu ini kan mas pertemuan keberapa ini? Ketiga ya. Pertemuan pertama ini yang kita bahas. Sambil diingat-ingat lagi keutamaan suatu apa saja. Satu, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang tahu Quran surat apa ini? Udah lama ya. Sawioskeun ya bola. Al-Ankabut ayat 45. 2. Sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. 3. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Apa 4? 4. Sholat bisa menggugurkan dosa. 5. Sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi yang melakukannya. Itu kajian pertama. Kajian kedua, 6. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Ini kurang L-nya ya. Bentar ya, harus dibetulkan salah. Poin ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan menghapus dosa kesalahan dengan sebab sholat. 7. Sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 8. Berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. 9. Dianggap bertamu di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Masya Allah. Orang ke masjid Pak sedang bertamu ke surga. Ibu kalau bertamu ke mall sok atoh tara Bu? Atoh ke undangan di hotel berbintang. Oh atoh. Iya mah bukan bertamu ke sembarang tempat. Kemana? Ke surga. Atoh tara. Horeamnya. Hujan seetik, hujan maka masjid. Hati-hati ini. Ya, kita bahas semua. Ini semua detail dengan hadis-hadisnya. Nah, kita lanjutkan poin 10, 11, 12 insyaallah. Mudah-mudahan selesai ya. Baik. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Baik, kita lanjut poin 10. Apa Bu? Dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Ini kebanyakan di sini mengkot tentang dosa luar biasa. Obi kapain bi
mau di sana boleh, di sana aja. Tolong Mas pastikan mic-nya. Baca abi hadisnya. Cik dajah hadis jeung Bapak teh hari Senin, hari Selasa. Coba. Bismillah. Sini. Kelihatan. Mau lebetkan TV susah juga. Mau lebetkan TV. Duduk aja. Berdiri. Dari Utsman bin Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. La tawaddau rajulun muslim. La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Alhamdulillah tata Bu. Udah salik non. Alhamdulillah bunga Bapak ya bisa baca hadis ya. Ini nggak dadak Pak. Jadi nggak dipelajari dulu kemarin ya nggak dadak nggak aja ngetes begitu. Kudu dadakan. Siap seperti yang lain ya. Siap dituruh Bapak. Baik, dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapus dosa. Menghapus. Jadi intinya dengan sholat itu dosa kita akan dihapus. Pertanyaannya dosa yang mana? Di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Yuk ini hadisnya. La yatawaddau rajulun muslimun, tidaklah seorang muslim yang berwudu, payusinul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi nggak sembarang wudu Pak. Wudu itu harus sempurna. Ternyata kehusuan itu bukan cuma khusus sholatnya, wudunya pun harus khusyuk. Di mana yushbihul wudu, wudunya yang sempurna, au yuhsinul wudu. Tong rusuh wudu teh. Makanya baru aja saya habis berpikir nanti di atas ibu-ibu tuh untuk Ramadan nih toiletnya kurang itu. Nanti dibagi dua aja itu kan panjang. Terus dikasih tempat duduk seperti ini nanti. Ini nyaman kan di sini? Nanti depannya kita akan bikin tempat wudhu lagi 4 keran, dia pakai kursi, pakai tempat duduk. Biarnya ya kayak saya ini kan berdiri lebih 10 menit ya Bu, ngelepar Bu nggak bisa. Aku khutbah nggak pernah lebih dari 15 menit, maksimal mentok 15 menit, paling 12 menit, 10 menit. Kermah contoh Nabi itu tong panjang teh khutbah mah, kata mah nggak bisa lama-lama, termasuk jadi imam. Yang pendek-pendek saja. Aratoh jamaah teh, saya imamna ku ustad asyik cenah. Araku tah. Naon bakonok silah. Jadi wudunya harus sempurna. Baik, gimana dulu sempurna? Siapa ya? Siapa? Santri antum laki-laki yang mau ke depan? Ini Mario. Nah ini. Santri paling kahot nih. Santri awalan DM nih. Oh. Bapak ingin tahu, ya praktekkan Mario wudhu yang sempurna, ya. Sok, anggap aja di depan Mario itu ada air ya, dari mulai basmalah. Tolong di kopiah, wudhu di kopiah tuh. Sini. Ini tangannya singkirkan, bajunya kayak basuh. Ya, ayo dari mulai basmalah. Sok, hadap ke kamera. Sok, cinta Bismillah. Kedengaran bismillahnya. Nah, gitu. Sok. Sini. Nyepeng cai, nyepeng keran. Di pinggir sana. Ah, ini air yang gigi tangan gini. Ah. Supaya jelas peragaannya, ayo. Mari ke sana hadapnya. Ini sini. Kamu jadi keran cai. Sok. Gitu. Tong halangan, nah gitu, gitu. Gitu. Anggap itu air. Biar jelas tuh, kan jelas. Tidak verbalisme banget tuh.
Ini Pak, basuh tangan salah samaratin 3 kali. Summa tamadmadu wastan syaqqa sarok. Ambil air yang banyak ke mulut, isap ke hidung. 3 kali itu summa ghusala wajahu salah samaratin, basuh muka 3 kali, gosok. Nah, alhamdulillah. Ya, terus terus summa ghusala yadu yumna ila mifaqi salasin 3 kali, awalnya dari ujung jari tarik ke atas, jarinya disela-selati. Tsummal yusra misal zalik, lantas tangan yang kiri seperti yang tadi, dari air ini ditarik dari bawah Bu ya, dari bawah. Set. Nah, lupa yang nggak ditampilkan ya. Kemudian, nah ini Pak, ini hati-hati nih, ini yang banyak kesalahan itu. Summa masaha bi ra'sihi. Ulangi. bentar. Coba tampilkan dulu. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengusap kepalanya. Kade Pak, bukan rambutnya, tapi kepalanya. Dimulai dari depan, ini silakan ulangi kepala, ulangi, set, tarik ke belakang sampai pundak, balikan ke depan lagi, alladzi, langsung masuk telinga. Pelan-pelan mau dipilem telinganya. Ulangi. Ngusap kepala dari depan, dari ke belakang, ila faqahu sampai pundak, set, balikan ila makan lazi bada minhu ke tempat sumali, ke tempat semula jidat, langsung ke telinga. Stop, tahan telinganya. Nah, ibhamaihi uzunai, ibu jarinya membersihkan daun telinganya, diputar Pak ya. Kemudian telunjuknya membersih bagian dalam, dan ini dilakukan wahidatan, cukup 1 kali. Lanjut, kaki yang kanan, summa ghusala harizul yumna ila ka'baini, sampai mata kaki ya. Kemudian 3 kali Pak. Kemudian yang kiri, bukan yang kanan sekali, yang kiri sekali, kanan kiri kanan, bukan, kanan dulu tuntaskan. Sumako, lantas berdoa, kasih mic-nya, ambil mic-nya. Kancai. Kasih. Doanya. Habis duduk. Asyhadu alla ilaha illallah. Tenang. Bantu kasih tahu tuh mau kecalik kan sih. Bejaan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, maklum lah tuh santri gemper. Sok ibu subi ka badai yang bian. Itu wudu yang Nah, ya, alhamdulillah ya. Nah, kembali ke hadis tadi. Kita off dulu ya. Nah, la yatawaddu rajulun muslimun, tiada seorang laki-laki muslim yang berwudu wa yuhsinul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya seperti tadi, diakhiri dengan doa atau bacaan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Maka apa sahabat Nabi? Nabi menyatakan halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia halal untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Tuh, gedingannya. Jadi untuk mendapatkan syafaat hari Nabi cukup wudu yang sempurna. Luar biasa. Makanya nanti dari sekarang yang biasa kecebekan asal basuh rubah yang khusyuk dulu, tenang, disela-selati. Siap? Ya. Tenang. Ini air ini di summata madmaudhu wastan syaqo wastan saro. Ambil air kemudian dimasukkan ke mulut, dalam waktu yang bersamaan sebagian dihisap ke atas hidung,
breng gitu. Singgorolong dah. Setan nanti dah. Karena menyerahkan setan di sini tidurnya. Setan bimana beneran, setan yang kedua bimana maknawi. Ya, yakni setan berupa kotoran, korong emak, rasung. Baik. Kemudian pas sholatan, udah wudu sempurna, lantas dia mendirikan sholat. Sekali lagi dianjurkan wudu yang terbaik itu di rumahnya. Mantatoharo fi baiti. Udah biasa ya, sebelum berangkat ke masjid itu udah punya wudu, langkah-langkah dalam keadaan suci, Pak. Kecuali kalau batal wudu lagi sini ya. Illa kecuali ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni baginya orang tersebut dosa-dosanya, yakni ma bainahu wa bainas sholati, dosa-dosanya yang ada di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Allati taliha. Hadis Al-Bukhari 160, Muslim 227 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahih banget hadisnya. Dosa kita dari duhur ke asar itu dihapus semua. Asar ke maghrib dihapus lagi, maghrib ke isya dihapus, isya ke subuh. Terus kalau kita terus tiap hari melakukan sholat dengan wudu yang sempurna, sholatnya tepat waktu, berjamaah lagi, khusus di masjid, masya Allah, dosa kita akan bersih, Pak. Ingat yang lalu, seperti seorang sahabat yang punya rumah menghadapi sungai. Masih ingat tuh? Dia mandi berapa kali? 5 kali. Rasul bertanya, adakah kotoran yang nempel pada badan orang itu? Apa kata sahabat? Tidak mungkin ada kotoran yang nempel. Nabi menyatakan, nah seperti itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Terus, jadi untuk membersihkan ini kopi siapa ini? Untuk membersihkan dosa kesalahan itu dengan sholat saja. Allahu Akbar. Itu baru sholat fardunya. 11. Sholat bisa menghapuskan dosa yang lalu. Tuh, dosa lagi ini, masya Allah. Jadi tidak perlu lagi sholat taubat sebetulnya. Sholat wajib udah cukup itu. Lagian sholat dalinya itu banyak dipersisikan. Ma min imri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun. Tidaklah seorang muslim yang ketika memasuki waktu sholat wajib, sholatun maktubah. Maktubah itu sholat wajib yang 5 waktu ya. Al-Isra 17 ayat 78 dalilnya. Ya, kalau ingin tahu perintah sholat fardu 5 waktu ada di Al-Isra surah 17 ayat 78. Payusinul wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan atau membaguskan wudunya. Tuh. Nah, di sini sama dengan yang tadi, tapi ada tambahan. Apa tambahannya? Wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia pun membaguskan kekhusyuannya, membaguskan rukunya. Tuh. Ternyata ada syaratnya, Pak. Sholat yang bisa menghapus dosa-dosa itu ada sholat yang satu apa tadi? Coba Santi, ada yang tahu? Cik. Coba siapa yang cerdas? Dalam hadis ini, sholat yang akan bisa menghapuskan dosa itu di dalam hadis ini ada 3 poin syaratnya. Nah, 1, membaguskan wudu. 2, khusyuk dalam sholatnya. 3, membaguskan rukunya. Tak gitu. Ini cara mempelajari hadis. Baca dulu semua itu yang Bapak ajarkan, terjemahnya letterless, kemudian telaah ke tadabbur kalau dalam Al-Quran itu. Barang siapa yang membaguskan wudunya, membaguskan kekhusyuannya, membaguskan rukunya, artinya kaifiatnya di takbiratul ihram, rukunya, sujudnya, duduk antara 2 sujud yang disebut duduk iftiras sampai duduk tawaruk tasyahud akhir, maka illa kanats kafaratan lima qablaha minaz zunubi, maka
Rasul menyatakan sholat yang dia kerjakan itu akan menjadikan sebagai penghapus dosa, ya, penghapus, dengan syarat malam yu'ti kabiratan, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Berarti sini ada ilmu baru nih. Dosa yang akan dihapus itu tidak semua dosa. Asyirku billah nggak bisa dihapus dengan sholat. Berzina tidak bisa dihapus dengan sholat. Mabok-mabokan, angke sholat dihapus dari isya mabok dari tenang ya subuh, nggak bisa. Ya, al kalimat malam yu'ti kabiratan, sepanjang dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya yang dihapus dengan sholat, ke sholat itu dengan wudu yang sempurna, dengan sholat yang khusus dan seterusnya, ada dosa-dosa kecil. Wazalika dahra kullahu, dan itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai akhir hayat kita tidak lepas dari sholat, maka insya Allah. Tapi ulama yang lain juga menyatakan bahwasanya jika Allah menghendaki semua dosa akan dihapus. Tapi jumhur ulama menerangkan bahwa dosa yang kita hapus dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa besar yang seperti korupsi 10 MA, sholat subuh Allahu Akbar, bersih, enak aja, nggak bisa. Taubatan nasuha, mengembalikan haknya. Tapi paling tidak dengan sholat ini jaminan, ya, nanti di yaumil qiyamah akan dimudahkan dalam hisabnya. Awwalu ma yuhasabuhil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Baik sholatnya diterima oleh Allah, yang lainnya pun diterima. Pain pasadat syar'u amali, pasad sholatnya, rusak sholatnya, malaweng, nunutan, maka sholat amal yang lainnya pun ikut pasad. Hadis surah Muslim 228 dari Utsman bin Affan. Baik, 12. Para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat itu. Saking hebatnya sholat ini, sampai-sampai para malaikat mendoakan kita. Kita lihat apa doanya. Sholatul rajuli fi jama'atin, sholat seseorang dengan berjamaah. Berjamaah itu minimal 2 orang, ya. Lebih banyak makmumnya yang jamaahnya itu maka lebih bagus. Maka saya suka ngobrol di sini, Pak, cekapi saongkoseun nih kalau mau iqomah lohor teh, ya. Terus cukup yang setoran can, dari yang setoran. Ya kalau masih sedikit jangan dimulai berjamaahnya, karena makin banyak jumlah orang yang berjamaahnya makin banyak. Itulah sebabnya diantara hikmahnya kenapa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di kebun kopi. Jemaahnya tuh ribuan, puluhan ribu. Ya, 100.000 kali di kebun kopi. 100.000 dibagi setahun kurang lebih 274 tahunan, sok hitung. 5 kali sehari, kali sebulan berapa? 5 kali 30, 150 kali setahun 12, 150 ke 12 berapa? Kemudian 100.000 dibagi itu dapat angka sok pajagus etang 274 tahun. Sekali subuhan di Masjidil Haram di Mekah sama dengan kita udah sholat 270 tahun di kolong langit ini, di masjid manapun. Masya Allah. Mau nggak? Ayo atuh, Ramadan berangkat lagi, ya. Mungkin deh, wih ke kebun kopi itu ke masjid deh. Kenapa masa ke masjid itu? Ngomong ustad didinya, pacek ustad 274 tahunan, ya lumayan punya tabungan, terus sholat deh, weh. Ya, kan mak sebelah umroh nak. Terus tuh sebulan dari sana harus lebih semangat. Baik. Kemudian yajidu ala sholatihi fi baitihi was sholati fi syuk, ya. Bid'an wa isyrina darajah, maka itu lebih bagus pahalanya wa isrin darajah, 20 derajat dibandingkan dia sholat di rumahnya fisyuk
dibandingkan dia sholat di pasar. Dan hadis yang lain bisa ba'in wa isrin, bi khamsin wa isrin. Di sini wa isrin 20, ada 25, ada 27 derajat. Yang jelas lebih, makanya hitungan derajat di sini bukan hitungan matematis Pak, tapi kualitatif. Maka wazalika anna ahadahum idza tawaddu'a fa ahsanal wudu thumma atal masjida, dia menyempurnakan wudunya kemudian mendatangi masjid tuh. Jadi wudu dulu Pak, wudu dulu, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. La yanhaju illa sholah, ya, tidak ada sedikit pun niatan di hati yang menggerakkan kakinya untuk dilangkahkan ke masjid kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Ya udah diniati dari rumah, makanya wudu. Gak mungkin kan, kemana Pak? Wudu ke pasar, gak mungkin kan? Ya boleh aja kan, sunnah hukumnya. Tapi wajibnya wudu untuk sholat. Si wudu dek naonnya, aku nanya pasti sholat. Itu diniatnya semata-mata dia agama sholat. La yuridu illa sholat, dan tidak ada yang diinginkan di hatinya, ditegaskan kecuali dia untuk sholat. Maka apa sabda Nabi? Falam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah, maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah saja kecuali dengan sebabnya derajatnya diangkat. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dari rumah, bersyukurlah Bapak yang paling jauh rumahnya. Siapa yang paling jauh dia? Cung, mana yang paling jauh? Orang mana ya? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh karena rumah jauh. Dulu ada satu kaum, mereka mendengar keutamaan berjamaah. Mereka berkeinginan satu komplek itu, satu kompleks itu kaum itu mau pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi. Sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan pada penduduk kaum itu, kalian jangan pindah, tetap rumahmu di sini. Nggak apa-apa jauh ke masjid juga. Langkah-langkahmu tiap langkah akan jadi kiparat, akan menjadi pahala, bahkan yarfa'u darajah, diangkat derajat. Maka sejak itu kata mereka, sedikit pun di hati kami tidak ada keinginan untuk pindah rumah mendekati masjid. Luar biasa. Setelah tahu pahalanya, langkah-langkah ke masjid. Maka apa? Ketika kita melangkahkan ke masjid harus penuh kemantapan, penuh keyakinan, penuh kesemangatan. Kenapa? Langkah-langkah itu illa rufi'alahu biha darajatun, langkah yang akan mengangkat derajat. Tiap langkah angkat derajat. Ustaz ada yang menempel ke masjid, muter heula tuh. Muter heula. Alun-alun heula kan itu. Antong tong muter heula nya. Lanjut. Wa khutta anhu biha, dan langkah berikutnya khati'atun, akan mengangkat satu poin dosa, menghapus satu poin kesalahan. Langkah satu mengangkat derajat, langkah satu lagi menghapus kesalahan, derajat diangkat, kesalahan dihapus terus. Berarti kalau makin banyak langkahnya, makin banyak kesalahan yang dihapus, dan makin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Di rumah nih jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa Bu ya, doanya setan itu akan minggir itu dengan baca doa itu. Kemudian tuh jalan ke masjid. Pak, bade ka mana? Ke masjid. Sinang heula moal. Hebat ya. Saya pernah dapat tuh soal 5 nyimpen, lupa lagi ya. Harus lagi dulu, nggak ingat tuh. Ada seorang sepuh nih, kemudian jalan kaki ke Masjidil Haram. Ada ya? Nah, ini bukan hadis, nyata-nyata, nyatanya. Kalau yang jatuh itu Abdullah ibnu Maktum.
Kemudian ada orang pemuda pakai moge. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, ikut sama aku biar nggak capek. La. Ikut biar enak. Enggak. Kenapa? Kamu tahu Rasul bersabda. Beliau baca di sini. Tiap langkah itu adalah langkah menghapus dosa. Tiap langkah itu adalah meninggikan derajat. Beliau ingin memiliki fadilah langkahnya. Padahal tidak salah Pak pakai kendaraan. Ya, ke Mekah ada kelumpang Pak Adun macam lumpang. Pahalana. Ma tepi Pak Adun. Entah, karena punya kenapa kayak kendaraan, tapi ini beliau memilih mengambil fadilah yang dekat kini Pak ya. Ya tadi ada ke masjid dan ada nih pakai motor, boleh apa-apa. Hanya ke depan lebih bagus lagi jalan kaki. Faidah dakhalal masjidah, kemudian apabila dia masuk ke masjid, kana fis sholati makanatis sholatu. Ya, maka ketika dia masuk ke masjid, ya, kemudian tahbisuhu. Ya. Saya ulangi, fa idza dakhala masjid kana fi makanati shalat tahsibuhu wal malaikatu tusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fi, sepanjang dia duduk di masjid dan tidak berhadas di masjidnya, tidak batal. Itu dari sholat ke sholat berikutnya dia tunggu, maka selama dia duduk di masjid, kalaupun sholatnya sudah selesai maghrib misalnya menuju isya, dan tidak berwudu kecuali para malaikat mendoakan kepada mereka. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia. Masya Allah, dua doa malaikat kepada siapapun yang berangkat ke masjid dengan menyempurnakan wudunya. Dia datang ke masjid bukan niat untuk lain kecuali hanya untuk sholat. Udah sholat, dia nunggu terus sholat berikutnya. Sepanjang dia tidak berhadas di situ, kalaupun mungkin dia tidak melakukan aktivitas yang lain, maka dia dalam yang lain dinilai sebagai orang yang sholat, dan malaikat pun akan mendoakannya. Apa doanya? Ya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Dengan syarat malam yu'zifi, dengan syarat satu, dia tidak menyakiti hati orang lain. Tuh, syarat lah ya. Ya, hati-hati. Hatinya bersih, husnudon selalu, wal afina aninas, dadanya lebar untuk mau memaafkan kesalahan orang lain, dibully, dicaci maki, diomongkan dan sebagainya. Tidak ada niatan sakit hati, tidak ada niatan untuk membalas, malah mendoakan orang itu supaya dapat hidayah. Yang kedua, malam yuhdisbih, nah ini, dan dia tidak berhadas ya. Hadis Muslim. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan jadi motivasi untuk kita ya. Kita ulang. Poin 10 apa tadi? Ya, bismillah. Dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. 11. Sholat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. 12. Para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan itu. Sholat masih menahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu nyuta fobia setelah paham jadi motivasi, itu yang paling penting. Bahwa sholat itu sangat penting, berjamaah itu luar biasa. Alhamdulillah Mas, banyak waktunya Mas, mangga silakan.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin di pagi hari ini dengan tema keutamaan sholat bagian yang ketiga, dan dari bagian pertama, kedua, dan tiga sudah ada 12 poin. Namun tentunya barangkali ada yang akan ditanyakan. Di kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir terlebih dahulu. Sebelum kesempatan ini kita berikan untuk sahabat DM yang menyimak dari rumahnya masing-masing. Mangga Bapak Ibu. Mangga. Dari Ibu banyak mangga. Kita lihat yang nonton ya. Ibu dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz waktunya yang telah diberikan pertanyaan. Menangis dalam sholat Pak Ustadz. Saya tuh waktu berangkat umroh itu Pak, di Masjidil Haram itu setiap sholat tuh selalu menangis, dimulai takbir sampai kabar sampai ngadoa tuh Pak selalu nangis karena nggak kuat itu, takut kepada Allah pertama. Yang keduanya saya tuh sebelum berangkat tuh selalu meminta kenikmatan kelas dalam ibadah sholat di Masjidil Haram. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu Pak, apakah diperbolehkan dalam sholat kita itu selalu menangis? Yang ke-1, yang kedua, saya berangkat umroh tuh Pak sampai ketinggalan waktu itu di Jeddah sama ditinggalkan jamaah tuh Pak. Saya itu yang menjadikan pertanyaan itu apakah menjadi peringatan atau ujian gitu. Terima kasih, itulah yang kami tanyakan. Terima kasih jawabannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua Mas langsung aja ya. Eta pengalaman Bu Haji, aduh Masya Allah, akan lupa ya. Udah-udagan. Itulah Bu ya. Baik, yang pertama dulu ya. Sholat menangis boleh, tergantung nangisnya. Nangis kunaon ya. Ada sholat jamaah ngadiri khutbah Jumat bahasa Arab di nangis jadi-jadinya. Cek khotib teh kunaon nangis ngartieun, oh ngartieun saking khusyuna begeuna, saking hebat khutbahnya menangis. Habis sholat Jumat ditanya, "Pak, ka dieu Pak, kunaon nangis?" "Sedih Ustaz." "Oh, sedih." Ngarti gitu bahasa Arab henteu. Nah, aku mah nangis teu ngarti. Eta ninggal embe abi nu ingat kana embe nu leungit, nah aku nanya khutbah jenggot Ustaz sarua jeung embe abdi kesebelan. Kesebelan. Itu tergantung nangisnya. Insyaallah husnuzon, nangis Bapak itu, Ibu itu ada nangis karena khusyuk min khosyatillah ya. Nangis karena khusyuk kepada Allah, nangis karena takut kepada Allah. Rasul sendiri pun nangis, bahkan nangis setiap malam. Aisyah ini menjelaskan ketika tahajud Nabi itu menangis. Aku tertidur, Rasul berdiri masih sambil menangis. Ketika ruku sujud, Masya Allah, suara tangisnya seperti suara air yang mendidih dalam bejana. Ya Bu ya, para sahabat apalagi mudah sekali menangis karena min khosyatillah, takut kepada Allah. Mudah-mudahan Ibu terus bisa diberikan kenikmatan menangis dalam sholat Bu ya, karena khusyuk, bukan hanya nangis di Masjidil Haram saja ya Bu. Dulu pernah terjadi Masjidil Haram tuh ketika jemaah umrah juga, saya lupa angkatan keberapa itu, kan kita udah angkatan ke-40 Pak, alhamdulillah itu udah ribuan jemaah. Ibu-ibu tadi nangis gak? Kebetulan itu Jumat subuh ya, saya masih ingat Syekh Abdurrahman Sudes, DKM-nya Masjidil Haram. Kan dulu kau baca ayat tuh beda dan yang lain, menyentuh hati, menangis. Baca Al-Imran ayat terakhir tuh, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir, enggak lanjut dia nangis.
Nangis Ustaz, ngartos dibaca henteu, make cerik, kenca katuh cerik, depan belakang nangis. Kumaha ilu nangis we. Lumayan. Insyaallah Bu, kita akan sampai ke sana bahasan kita. Mudah-mudahan nanti kualitas sholat kita usai kajian ini akan ada peningkatan insyaallah. Yang nonton di rumah juga terus ikuti ya, jangan lupa ini. Banyak yang nonton alhamdulillah. Ada tertulis 58 orang Pak. Nah, ini kan real ini Pak. Ikut ngaji jam 8 tuh. Ini belum yang cuma lihat sekilas-sekilas, nanti akan kelihatan. Yang kemarin itu sampai 2,2 ribu tuh. Alhamdulillah. Jadi kita habis tausiah, dia tonton ulang. Ya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, apakah itu ujian atau peringatan? Mudah-mudahan ujian Bu ya. Insya Allah. Kenapa? Karena ada dua musibah dalam Al-Quran, bisa jadi itu ujian. Al-Ankabut 29 ayat 2 ayat 3 ya, atau Al-Baqarah 155 sampai 157. Itu bagi mereka yang beriman. Hasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah kalian mengira, menyangka karena kalian menyatakan kami ini sudah beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, kemudian Allah akan membiarkan kalian tidak menguji lagi? Alayah. Ya Bu, kemarin kita habis umroh, ya habis ibadah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Gini Bu, ketika naik pesawat, saya kan di belakang, saya selalu di belakang. Haji Hari di depan, saya di belakang, atau terbalik nanti, begitu. Untuk kemarin ditemani sama, alhamdulillah, sama Kang Deden di Pengker, Kang, jadi pengalaman menjaga itu maksudnya. Tiba-tiba ibu dicari-cari sama petugas bandara Bu ya. Iya, ibu sana minta Bu. Bukan awalnya. Ibu nama bukan nama awal Kakdi. Ibu Kati. Itu kan jemaah kita tahu ada apa-apa. Ini salah pesawat ini, bukan di sini pesawatnya. Mau terbang, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya lagi ngejar Ibu Kati. Tenang aja Pak. Aman. Sama terbangnya aman. Aman ya tuh deg-degan. Pak Haji Rahmat Ibu mah tenang we cenah. Kemarin ngobrol sama Haji Rahmat. Saya mah deg-degan Pak Ustaz cenah. Si Ibu mah tenang we. Tawakal aja pada Allah, saya mah Pak Haji gitu. Saya telepon Pak Haji Rahmat. Qadarullah Pak Haji Rahmat dengan kelompok juga waktu itu pesawatnya beda. Ya. Nah, kemudian Pak Haji Rahmat tolong nih temui Bu Karti. Ternyata ada 2 tiket namanya sama awalnya Karti. Jemaah dari Sumatera, Palembang. Ya, Sumatera Palembang sama. Iya. Jadi wallahualam nasib si ibu yang di Palembang tuh naik ke Garuda, ke pesawat kita ke Jakarta. Ibu Kati sangkanya yang ke Palembang. Si petugas ini namanya sama. Nggak dilihat ujungnya. Makanya pada jemaah kalau udah dapat tiket cek nama lengkapnya. Ada juga Aisyah waktu angkatan siapa ini? Namanya sama Aisyah sampai sulit keluar visanya. Ini kumaya Aisyah, dua-duanya Aisyah yang mana sama di penulisannya gitu. Allahu Akbar, itulah qadarullah. Ya, semuanya adalah qadarullah. Insya Allah itu ujian, Bu. Ujian bagi Ibu dan alhamdulillah Ibu lulus, Bu, diuji sama Allah. Yang ngajinya betul itu menghadapi segala sesuatu itu udah fatawakal Allah. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal pada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, apa yang akan terjadi fa huwa hasbuhu, janji Allah, maka Allah lah yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Ternyata alhamdulillah, ya, sampai kami menunggu tuh kehadiran mendarat pesawat Ibu itu. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, di belakang Ibu Karti.
Mangga, kesempatan masih ada untuk bapak-bapaknya. Mangga. Pandang, mana pandang? Pandang. Ada dari santriwati, mangga. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, yuk. Baik, sambil menunggu Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari sahabat DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat supaya sholat itu ada dampak yang lebih baik, Pak Ustadz? Ini hebat. Ini nanti ada kajiannya ini. Ada kajian. Setelah selesai keutamaan sholat, terus nanti ada kajian ini tentang dampak sholat. Ya, percis diungkapkan di Al-Ankabut itu. Ya, ayat 45 itu. Aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Aqimis sholah. Apa bedanya? Kalau cuma amilus sholat, melaksanakan sholat, ya seperti senam pagi aja. Rutin senam pagi. Itu. Jadi tidak ada dampak. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Emang dia sudah menggugurkan kewajiban, tidak dampak. Dan itu bukan sholat yang akan mendapatkan qad aflahal mu'minun, kebahagiaan. Nah, sholat yang aqimis sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berdampak, berpengaruh kepada kepribadiannya, tutur katanya, kepada akhlaknya, visi misi hidupnya, terpengaruh dengan sholatnya. Itu ya, sholatnya itu akan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan kecil. Ini hebatnya sholat, Pak. Makanya para ulama mengatakan kalau kalian akan mencari teman, lihat sholatnya. Akan mencari jodoh, pasangan hidup, perhatikan sholatnya. Bapak sebagai owner buat perusahaan mencari karyawan, lihat sholatnya. Ini pedoman Al-Quran akan salah, Pak. Muslim, sholat sakapeng, Jumatan tos coret. Tapi kalau dia sholat aqimis sholat, dijamin dia akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar, akan jujur, dia akan amanah, akan baik hati, tanggung jawab dan sebagainya. Coba kita usah lo banu sholat tapi masih kene maksiat. Nah, itu mah STMJ. Nama STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Namanya orang fasik. Fasikun, orang yang berdosa. Yang salah siapanya? Sholatnya apa orangnya? Ya orangnya lah. Nah, kita itu harus menuju ke sana. Makanya orang yang khusyun sholatnya dipastikan itu. Ya, bos, kan dia skillnya hebat, lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Kenapa nggak terima? Karena nggak sholat nih. Apa jawaban si bos itu? Bagus sih kata-katanya. Ya, kepada Allah saja dia sudah tidak taat, apalagi sama saya. Ini cerita buah perusahaan, Pak, cerita saya cut itu. Jadi skillnya bagus, ijazahnya luar negeri dan sebagainya, pengalamannya banyak, tapi dicoret. Tapi orang yang rendahan hanya SMA diterima. Apa alasannya? Yang ini aqimus sholah, ini mah amilus sholah. Kepada Allah aja yang memang yang telah menciptakannya dia sudah berani melalaikan, apalagi pada saya. Apa jadi dia kalau saya angkat jadi karyawan di sini pasti akan malaikan. Tuh, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah untuk aqimus shalah. Ya Pak ya. Insyaallah mengutamakan panggilan Allah Azza wa Jalla daripada panggilan yang lain. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu baru bahagia. Baik Mas, terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada untuk bapak-bapaknya yang belum menyampaikan pertanyaan. Kesempatan mungkin masih ada untuk satu pertanyaan lagi.
Mangga. Mangga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini sekedar motivasi bagi saya suka ngimam gitu ya, yang diberikan amanah oleh Ustaz di sini. Tadi setelah saya membaca Al-Quran surah Maryam ayat 59 ini barangkali motivasi. Ada berapa poin di sini? Ada dua mungkin. Alhamdulillah fa khalafa min ba'dihim khalfun arus sholawati wa tabu syahwati wa sofal yakuna goya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti jelek yang mengabaikan sholat dan menuruti hawa nafsu, maka kelak akan menemui kesesatan. Kalau ayat di sudah familiar gitu ya, di Al-Ankabut 45 dan surah Al-Maun itu adalah bentuk ciri tanhan fasyar wal munkar, meninggalkan fahisyah. Yang kedua dalam surah ini Al-Maun itu adalah yang lalai terhadap waktu. Terus yang ini ada suatu wattabu syahwati, mengikuti hawa nafsu. Itu apa yang maksud dengan itu Ustaz? Hawa nafsu apakah ilmu yang dimiliki itu tidak dipakai, atau hawa nafsu sana itu adalah mengikuti hawa nafsu sholat sebagaimana dia sholat tidak mengikuti ilmunya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad, terima kasih. Alhamdulillah. Nanti di ya ada pertanyaan di ya. Nanti habis ini ya. Kita langsung aja. Waktunya habis dibacakan. Ada. Baik, tadi ketika tadarus Ustaz Ahmad yang memimpin, saya di hati ini mau dibahas ayat ini. Pas ini. Coba lihat Maryam 59. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Setelah Allah menjelaskan para nabi rasul dari Nabi Adam dan seterusnya, mereka adalah para nabi rasul, dan kemudian merintahkan sholat, merintahkan zakat. Di ayat 59 Allah menyatakan fakhalafa mim ba'dihim, nanti di belakang mereka, di belakang para nabi yang soleh itu akan muncul para pengganti generasi mendatang, yakni khalpun adha'us sholah, pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat. Tuh. Itu aneh Pak ayat nama, terus ayat-ayatnya terus kapan? Kalau sekarang masih banyak yang menyia-nyiakan sholat, memang Allah sudah menyatakan generasi nanti akan datang, kata Allah, fa khalafa min ba'di khalfun adha'us shalah, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat. Tanya Pak, kalau hari Jumat banyak mana orang yang Jumatan dan orang di pasar? Masya Allah, ngeri Pak. Kalau saya Jumatan di kawasan PLN terus ke Bandung Timur, kan pulang tuh lewat Masjid Agung Bandung tuh kelewatan. Biasanya saya udah selesai pulang itu masih sholat, belum selesai. Ya, nah ternyata saya lihat orang-orang di sekitarnya di alun-alun, di lapang, Allahu akbar, masih lobaken di luar tibatan di jero. Punten, termasuk mungkin keluarga kita Pak, awas hati-hati. Ya, nah kemudian itu sebabnya maka insya Allah kita akan terus mendakwahkan tentang sholat ini. Di DM di Sabtu ke-1 Abah Hamdan Al-Ustad itu menyampaikan kaifiat sholat, takbir, rukus, terus dibolak-balik, dikocek terus. Ya, kemudian pagi Ahad ini kita tentang kualitasnya. Wattaba'us syahwat. Nah ini, dan kemudian mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasaufa yaqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini generasi-generasi yang akan datang seperti itu. Ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita, betul Ustaz ya, supaya kita jangan termasuk orang yang adha'us shalah wattaba'us syahwat, yang melalaikan salat dan mengikuti nafsunya. Bukan dari yang lain, mereka menjadikan Tuhan
hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan mereka. Artinya mereka lebih mau mengikuti hawa nafsu keinginannya ketimbang kepada Allah. Tanya apa? Ada dua kepentingan dia. Ngaji di satu sisi ngaji, isi yang lain kemudian dapat undangan nguseup tah. Pada ngaji pada nguseup. Atau ngagoes. Awas hati-hati ya. Ya kadang syahwat ini besar kali. Tadi Ustaz baca ayatnya tuh Ali Imran 14 tuh. Jina linnas syahwati minan nisa wal banin wa qanat min qantunaz wal fid. Dorongan syahwat itu Masya Allah. Kan Nabi menggambarkan wadis bikin kotak gitu. Ini tentang syahwat kotak. Kemudian Rasul membuat garis yang menembus 4 persipan. Nah, beliau bikin garis kecil di dalam dan di luar. Nabi mengatakan, tahukah engkau kotak ini adalah umur manusia. Udah ditentukan Pak usia kita, tidak akan bergeser sedetik pun. Garis yang menembus garis 4 persipan inilah nafsu manusia. Kalaupun dikasih waktu 1000 tahun, nggak mungkin dia akan selesai dengan syahwat nafsu untuk mencari dunia. Baik, ada Mas? Satu lagi ya. Baik, terima kasih. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari sahabat DM dari Pak Dodi yang di kawasan Dago. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah tidak termasuk ni'ah setelah wafatnya anak saya sekarang di setiap sholat selalu menangis Pak Ustadz? Ni'ah itu adalah meratapi kematian dengan diikuti ketidakridhoan hati menerima takdir Allah. Sampai keluar kata-kata menyalahkan takdir, terus menjadikan dia bermurung, menjadikan dia menjadi banyak berdiam diri. Awas hati-hati, meratapi seolah-olah bumi langit ini sudah kiamat, seakan-akan tidak ada semangat untuk menata kehidupan masa depan. Ya Allah, kia-kia keting mangga yang abdi mautkeun sakalian atuh. Nah itu nih. Adapun menangis, mengerikkan air mata karena sedih itu fitrah. Sepanjang tidak lantas menjadikan kita menyalahkan takdir, pesimistis gitu. Ya. Gimana solusinya? Jadikanlah ya kematian saudara kita, anak yang kita cintai itu sebagai ibrah, ambil hikmahnya. Kalau kita sayang kepada almarhum almarhumah, ini sih saya katakan sebelum menyalakan jenazah. Jenazah ini sangat disayangi oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya. Tapi yakini Allah yang telah menciptakan jenazah ini lebih sayang daripada kita semua. Betul? Makanya Allah mewafatkan beliau. Itu yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik baik bagi almarhum, almarhumah maupun bagi kita. Lantas kita menangis. Fitrah, kasihkan fitrah. Rasulullah SAW pernah menangis ketika Ibrahim putra beliau yang masih kecil yang wafat, ketika dikuburkan beliau menangis. Sahabat bertanya, Rasul kok menangis? Disangkana Rasul menangis, Rasul masa nangis. Rasul mengatakan ini tanda kasih sayang, rahmat dari Allah. Justru kalau orang ditinggal wafat lantas tertawa terbahak-bahak, bojeng lompatan gitu, atau curiga, tidak wajar itu. Kudu cabak tarang lah itu, betul. Stres, wajar nangis. Saya aja ketika Mama Ageng itu wafat 2017 hari Sabtu terakhir di Oktober. Kalau ingat berdoa itu menangis. Yang wajar fitrah. Mengenang kebaikannya, mengenang jasanya, motivator yang luar biasa. Dari dalam masjid ini, itu motivasi beliau. Kotak impak kecil itu saran beliau. Ingat gitu. Ya, kita aja ketika kita lewat makam Rasul, wafatnya udah 14 abad yang silam, bahkan
Bahkan kita belum pernah berjumpa dengan beliau, cuma hati kita, mahabbah kita dalam hati aja kepada beliau. Tapi begitu kita habis di raudhah, keluar belok kiri, masya Allah, air mata nggak tahan. Mudah-mudahan itu menangis karena min khosyatillah, menangis karena mahabbah ilallah wa mahabbah ila rasulillah. Itu ya, hanya pesan saya Kang Dodi dan juga saudara yang lain, jangan lantas terus ada semacam perasaan kaluhu, menyesal. Nah, itu niat itu berarti kita belum ridho. Itu ridhokan aja sudah. Yang penting dari sekarang tatap ke depan, tong nyoreang ka tukang tapi tetep ka hareup. Apa Mas? Tong nyoreang ka tukang, hidup ini tetep ka hareup. Lihat ke belakang. Ya penting sih kita punya spion untuk lihat masa lalu kita, tapi jangan terus memikirkan yang lalu, nggak akan balik lagi. Tetap ke depan. Jemaah pas jam 6.00 tuh. Boleh? Oh, bonus mangga Pak Haji Agus. Kamu Pak Haji Agus bonus. Terima kasih. Tadi saya menyimak Alhamdulillah perkataan Pak Ustadz ya, bahwa kalau mimpin sholat itu ayatnya jangan panjang-panjang, dan Pak Ustadz melaksanakan itu. Kalau nggak al-ikhlas terus al-kafirun, itu yang laksanakan Ustadz. Di Jumatan juga saya lihat di mimbar dibatasi waktu khutbah jangan lebih dari 15 menit. Betul ya Pak? Betul. Nah, kalau kita melihat ustadz yang lain memimpin sholat itu suka lebih panjang daripada Al-Fatihahnya. Nah, sedangkan Rasul kan mengatakan kalau kamu memimpin sholat jangan panjang, karena ada orang tua, ada orang yang berkepentingan, ada anak-anak dan lain-lain, sehingga tadinya yang khusyuk terus jadi malaweng gitu, karena satu tidak ngerti yang dibaca panjang-panjang, yang kedua ya terus masuk setan itu untuk mengganggu pikirannya di kesana kemari gitu, galau atau dan lain-lain lah, pokoknya yang tadinya berusaha khusyuk jadi hilang gitu. Nah, yang saya inginkan adalah standar aja membaca ayat setelah Al-Fatihah itu yang dipengerti oleh imam, oleh makmum, dan tidak perlu yang panjang. Kalau toh mau yang panjang, sholat sendiri aja waktu tahajud, apa sunnah dan lain-lain, mungkin itu menurut saya itu lebih kena gitu untuk makmum yang sedang belajar bagaimana sholat khusyuk gitu Pak. Terima kasih. Ini izin Pak Jamaah nih, lewat pukul 6 nih. Kumaha, lanjut jangan. Izin dulu Mas. Iya, nggak boleh ini. Kita udah komitmen jam 6.00 selesai. Ya, baik. Nih Pak, kembali kepada dalil aja. Ya kan gitu, menjawab pertanyaan itu begitu. Coba lihat An-Nisa 59. Fa in tanajja'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Jikalau kalian menemukan satu perselisihan, khilaf tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulih, gitu kan? Maka kembalikan pada Allah. Ini hadis apa? Betul enggak? Bentar, saya besar ya. Bentar. Jadi jemaah yang nonton di TV DM juga bisa lihat langsung nih hadisnya nih, ya, di Sudyan. Nah ini mana ya nih teh? Punten. Nah kadang-kadang kita atau sekolah gaplek Pak. Nah ini, ada ya. Satu ini, kemudian bentar, biar pas. Ini aja nih. Ini hadis Bulughul Maram, hadis nomor udah dibaca belum? 434. Nih.
Insya Allah saya hafal hadisnya, tapi saya sengaja tampilkan biar kelihatan dalilnya. Ya, hadis muttafaq alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, iza amma hadukumun nas fal yukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Maksudnya ringankanlah bacaannya. Ini terjemahnya nah ini. Fa inna fihim, karena sungguhnya di antara mereka yakni makmum as-shaghir wal kabir, ada anak kecil, ada orang yang sudah sepuh, wa dhaif, ada yang lemah, wa zal hazard, ada yang punya keperluan. Satu ketika Rasul pernah sholat mendengar suara anak nangis, mempercepat sholat. Pas ditanya belum menyatakan betapa susahnya hati sang ibu ketika sholat anaknya nangis. Gelisah pasti. Gelisahnya satu, ganggu kabatur kumaha ya. Kalau dia budak cerik wae. Maka di Mekah itu Pak, kalau bawa anak kecil pakai ini Bu ya, pakai gelang Bu ya. Gelang yang pakai yang ngeper itu. Di rantaian bunyinya, bodinya di rantaian. Jadi mari sholat bayi ngasuh budak. Allahu Akbar. Karena tidak mau kemana-mana. Saya kejadian pengalaman sendiri nih. Waktu itu sholat siang kalau nggak salah asar. Pas satu rakaat budak dia rejan dia lompat maghrib keluar itu. Sok Pak, kumaha perasaan Pak? Atau Isya ya? Saya langsung membatalkan sholat saya. Qadarullah, pas ada motor yang mau ke sini. Alhamdulillah, untung aja tuh. Nah itu yang lain kali mau ngasuh budak kalian Bu. Betul lompat. Nah, faidah sholat wahdah, apabila kau sholat seorang diri, fal yusolli kaifa syaa, silakan sholat sekehendakmu. Ya Pak. Namun ini hadis harus tertafsirkan hadis yang lain. Ada sholat-sholat yang memang rakaatnya harus ringan, ada yang memang disunahkan panjang. Subuh misalnya, subuh disunahkan panjang, macam di kita ini udah pas itu. Maghrib itu sholat yang paling pendek. Itu sebenarnya saya milih imam maghrib Amit Baronok. Lupanya Ustaz Ahmad Sedayat ya Pak ya, ngegeper ke suku Pak. Pondok baudak ya aranteng bain pondok mah kul huwallahu kulhu. Jumatan apalagi. Kenapa? Karena Jumatan itu harus lebih pendek lagi. Bahkan harus panjang sholatnya ketimbang khutbahnya. Tong lami teuing khutbah mah. Makanya di podium kita maksimal 15 menit itu khutbah dengan sholat. Ya itu saran saya menuju hadis-hadis yang saya sampaikan. Nun Pak Haji Agus, tapi di Mekah kan protesnya. Nah, kenapa? Kayak gini Pak, ini kondisional di sini. Jadi bukan kondisional hadisnya, bukan. Hadisnya udah paten tuh wahyu kan, sabda Nabi, tetapi dikondisikan dengan situasi kita. Kalau di satu masjid di situ pemuda semua, tahfidz Quran semua, yang mangga beli maju ge. Umpamanya, nanti mungkin yang mau judulnya tarawehan 1 juz di Habibur Rahman masih Pak itu. Ya itu kan udah diplot dari awal tuh. Tarawih di sini 1 juz sehingga di Masjidil Haram. Orang udah tahu kan. Orang udah mengkondisikan untuk 1 juz 1 malam tarawih. Coba di DM sajud deh, Masya Allah, isukan insya Allah bubar. Ya gitu. Jadi lihat situasi. Makanya fa inna fihi musyghir wal kabir wal dhaif wal dahaja. Ini alasannya Pak. Sesungguhnya di antara mereka makmum itu ada anak kecil, ada orang yang udah dewa, yang sepuh, ada yang dhaif, yang lemah, ada yang sakit. Kalau sehat semua lihat ke tukang, wah pemuda wungkul ya. Wah, peng we Al-Baqarah di sana awana wungkul. Ini ada satu lagi Mas, tolong Mas dari itu Pak Pendi, Pak Haji Pendi.
HP-nya error Pak Ustaz. Ya. Maaf HP-nya error Pak Ustaz. Mungkin langsung aja Pak Ustaz. HP saya lagi. Pak Haji Pendi, alhamdulillah izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya memberi anak yatim? Tuh Pak hebat eta mah. Ya, betul, hukumnya memberi anak yatim. Rasul menyatakan Pak Haji Pendi dan sahabat idealis, sahabat DM, bahwa ana wa yukaful yatim hakaza. Nabi katakan, aku akan bersama dengan orang seperti ini, sambil menunjukkan jari tengah dan jari tunjuknya dirapatkan, ya, dengan orang yang merawat anak yatim nanti di yaumil kiamah. Luar biasa Pak ya. Terima kasih, ini terus berlanjut, hanya waktu yang sudah offset dari jadwal. Insyaallah Ahad depan kita lanjutkan lagi. Terima kasih para santri sing betah, antum ya harus rukun, damai semuanya, bergaul semuanya, kompak semuanya, kan ini adalah suatu wadah di sini. Jaga ukhuwah ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya Allah alamin. Kepada Ibu Bunga Anggrek yang ingin tahu umrohnya berapa tiket, ini boleh ke Kang Dodi aja, Ibu Bunga Anggrek ya, di 08 sok serat nomor WA-nya Kang Dodi 0857 9487 3381. Ini bab umroh ke Kang Dodi ya, 0857 9487 3381. Untuk wakaf ke Pak Haji Tarsim 0821 1903 1662. Terima kasih kepada semuanya, maafkan kesalahan. Hamba Allah yang telah menyiapkan konsumsi sarapan pagi, Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Padahal kami sudah sampaikan di waktu pekan yang lalu bahwa ya, kalau maksud saya terima kasih yang sudah wakaf, infak, sedekah, makanan, tapi andai kata tidak ada pun tidak masalah. Dan kita ngaji di sini, insya Allah niatnya untuk ngaji. Ya, semoga Allah akan pahala berlipat-lipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Asuh Pengajian Ahad Subuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.